Yo guys, kembali lagi di GR3 Vlog. And ya, seperti biasa gue akan merangkum 3 hari gue selama ya kurun berarti kemarin tuh 3 hari tanggal 4. Di video kemarin sih gue banyak banget salah ngasih tanggal ya karena nggak research ya buat video-video yang suka-suka gue lah. Ya kali ini gue sedikit research sedikit lah, bukan research lebih ke ya cuman nginget tanggal sebenarnya. Ini gue di tanggal 6 hari ini gue buat video berarti tanggal 5 4. Tanggal 4 gue mulai. Tanggal 4 itu artinya adalah Selasa yang mana itu adalah hari gue dan pacar gue yaitu Aprianingsih. Kami bermain jalan-jalan lah habis ngambil legalisir dari tempat kemarin tuh pagi sih kami berangkatnya pagi pas lagi legalisir jam 9 lah kayak kurang lebih. Jam 9 pagi kami pergi karena jujur gue sih orangnya yang sering tidur pagi ya. Jadi yang kayak daripada gue pagi nggak langsung ke sana jemput pacar gue kemungkinan besar nanti ketiduran pada saat pagi-paginya. Jadi ya gue langsung aja ke tempat pacar gue di jam 8 deh kalau nggak salah. Tapi gue perginya itu jam 9 menuju ke kampus. Oke, di hari Selasa itu kami tuh punya tujuan-tujuan yang sudah kami berikan itinerary-nya sebenarnya. Agak lebay, cuman ya nggak apa-apa kan. Jarang dia ke Palembang sebenarnya. Jadi ya ini satu hal yang jarang karena abis ngambil legalisir ini agak susah untuk memberikan alasan dia untuk ke Palembang lagi kayak gitu kan. Jadi gue dan dia berkeputusan untuk membuat itinerary apa aja yang akan dilakukan pada hari Senin dan hari Selasa. Kemarin hari Senin udah gue share di GR3 Vlog yang sebelumnya. Gue sekarang mau share di hari Selasanya. Pada hari Selasa, pada saat di mall, kami jalan-jalan, kami itu, sebelum di mall deh, kami itu mau sebenarnya sholat zuhur di kampus karena kangen sih sebenarnya. Udah lama nggak sholat Jumat, sholat zuhur, ya, sholat zuhur di kampus karena udah lama banget nggak ngelakuin hal itu kan. Di kampus gue itu ada musola yang mana kurang kurang lebih kecil memang tapi nyaman karena AC pertama, terus juga ya karena lingkungan, karena kami setiap hari dulu di sana jadi ya mau nggak mau kangen lah kayak gitu. Jadi keinginannya itu ada balik lagi. Ngelihat itu pengen tapi um, unexpectedly sebenarnya expected sih, agak expected karena udah lama nggak ini kan. Dia inilah datang bulan haid. Jadi ya nggak jadi, gue sholatnya di PS di mall jadi. Oke, setelah dari situ kami pergi ke mall itu dengan tujuan untuk main dua game yang ada di PS, yaitu pertama adalah Funny Fun. Itu tuh keinginan pacar gue sebenarnya. Dia tuh pengen banget kan, dia kan lihat di TikTok tuh ada boneka yang meskipun dia nggak tahu sebenarnya karakter tuh karakter apa. Itu gue juga kalau dia seneng karakternya atau dia ngikutin deh minimal karakter-karakter itu dibuat di mana, apa ceritanya, ada backstory-nya, mungkin masuk akal. Tapi karena ini cewek dan ngelihat satu hal lucu aja sudah mereka dia pengen dan kami ke sana surprisingly or ya gue sih expected sebenarnya ya. Tapi dia kan cukup ada keinginan dan ada sedikit ya ekspektasi untuk mendapatkan boneka tersebut tapi enggak dapet. Memang kami tidak menyiapkan uang untuk itu karena kami menyiapkan uang cash sebenarnya. Datanya di sana mainnya untuk di QR code. Nggak nggak ada. Kami cuman nyiapin dua kali percobaan untuk mendapatkan boneka tersebut dan nggak dapet dia bad mood. Oke nih, ini komputer terbaik nih. Ini lagi haid, dia bad mood karena nggak dapet tujuan yang dia inginin dari 3 hari yang lalu. Kumbu bro, kumbu. Kalian kalau jadi ini deh, jadi gua bayangin, wah itu susah sih.
Oke, singkat cerita kami main satu game lagi, itulah Fun Games yang mana itu bisa cash, beli koin kayak Fun Games gitu. Nanti ya ada footage juga sih. Tapi di situ seru banget. Gue merasa itu seru banget. Dia itu bad mood, feeling gue bad mood sekaligus emang lagi sakit juga kan di bagian perut. Ya namanya lagi datang bulan kan. Ya ada hal-hal itulah. Jadi sedikit nggak mengasihkan tapi tetap karena ya kalau gua kan pengennya kan jalan-jalan sama dia dan bersama dia sebenarnya kan. Tujuan gue kan kebahagiaan gua kan gue taruh di proses seperti yang selalu gue bilang. Jadi prosesnya itu jika bersama dia akan bahagia. Mau gak jadi nggak jadi di funny games or di PS pun gue bakalan seneng karena sama dia. Tapi dia kan enggak. Dia kan ada suatu ekspektasi. Oh kalau ini nggak jadi berarti nggak akan bahagia. Gue itu sudah coba banget untuk nyakin dia kalau misalnya naruh bahagia itu jangan di tempat hal yang tujuannya karena kalau bergantung kepada tujuannya maka akan berkemungkinan kecewa karena nggak terjadi dan itulah yang terjadi pada saat ini. Oh iya, satu lagi, gue lupa kasih konteks sih kalau misalnya pacar gue itu nanti buat dia dia belanja sih, belanja tentang skincare dia lah, pokoknya tentang sabun cuci muka dan ya kita sebagai pacar dan ya cowok yang baik menemani lah. Ya kalau kita lagi menemani pacar untuk berlanja pada saat di funny fun ya untuk capit boneka dan dia gak dapet ya ya gimana. Terus dari situ kami mau ke funny games dan mendapatkan keseruan juga cukup, tapi keseruannya itu nggak lama masalahnya tuh, kayak sejam. Dan dia itu dijemput make travel, bukan dijemput sih, lebih kayak nunggu travel untuk balik lagi ke Indralaya itu jam 5. Yang mana kami harus menunggu sekitar 2 jam. 2 jam. Sebenarnya pacar gue itu janjian sama temennya ya sebenarnya, sama temennya, tapi ya masih lama kan. Gue sampai ketiduran bahkan di mall. Di mall gue ketiduran di apa di eh, sofa di publik kayak gitu. Lumayan sepi sebenarnya, nggak sepi sih, tapi di tempat itu ada beberapa orang aja cuman. Ada orang asing aja gue bodo amat lah, gue mau tidur kan. Karena lagi kondisi nggak asik, pacar gue lagi nahan sakit soalnya kan. Jadi ya gue mau apa yang gue lakuin? Gue mau pijit dia tapi bro, it's so tough day. But seperti yang gue bilang, as long as with her, I always happy because yeah, my happiness it's on the process, not on the goals. Jadi gue sih sugesti kotak gue aja ini. Jadi yang pasti di hari tersebut gue seneng dan pulanglah dia ke Indralaya, gue anter dia ke travel sekitar jam 5 dan yep, gue sempat sholat asar juga di sana di mall tuh. Lanjut di hari selanjutnya yaitu adalah hari kemarin yaitu adalah hari Rabu, yang mana hari Rabu itu adalah oh ya sebenarnya bentar, di malam Selasa itu ada temen gue Niko dia datang. Kami buat podcast, nanti podcastnya nanti gue upload juga sih, ongoing lah. Di malam itu kami cukup banyak ngobrolin tentang hal-hal ChatGPT. Nanti kalian lihat aja lah. Next itu di hari Rabu pagi-paginya gue balik lagi ngajar ke rutinitas biasa yang gue lakuin. Ya hari itu dapat lumayan banyak banyak ini kan, banyak mahasiswa, siswa, banyak murid-murid yang kemarin datang, datang lagi dan ada yang baru juga berapa dua atau satu kayak gitu. Jadi teman gue Niko ini, oh ya gue lupa kasih konteks, Niko ini sebenarnya sudah pernah ngechat ngechat gue, dia bilang, "Pek gimana kalau gue mau buat portofolio melewati membantu lo karena lo ada device laptop." Dan gue pikir device laptop itu bisa gue pakai untuk ngedesain karena dia adalah desain grafis. Jadi ya untuk sama untung dia buat portofolio dan gue dapet media yang dia buat. Kayak simple simbiosis mutualisme aja. Sama-sama punya benefit. Dia dapat portofolio dan gue ada device untuk mendukung pembuatan portofolio dia
dan gue punya lesson yang ingin gue majukan dan ingin disebarluaskan ke publik, which is yang mana itu dibantu dia untuk mendesain poster-posternya. Ya gue pikir kan win-win solution, ya kan. Oke, di hari Rabu itu dia datang dan kami nyoba. Ini gila sih. Di Rabu itu kan dia datang tuh, gue kasih laptop, masih masih ngedownload Corel Draw, Photoshop, something, tools-tools yang untuk desain lah. Lama tuh gue nungguin kan sama temen gue. Dia datang jam 3 ya. Jam 3 tuh baru datang. Baru sampai setelah sholat asar. Dia datang, kami ngobrol-ngobrol, rupanya dia belum makan. Kami carilah makan di jam 5, kalau nggak salah 5. Setengah 6 deh kalau nggak salah. Setengah 6 kami jalan keluar. Karena di daerah tempat gue itu tuh sebenarnya kan perkampungan ya. Jadi barang-barang di sana murah-murah banget dan enak. Kami dapat nasi goreng yang harganya 5.000. Guys, gue kedatangan Niko nih. Ini pales gue. Halo guys, makan. Sumpah ini 5.000 tapi gimana gue rasanya? Amazing guys. Amazing, sumpah. Pak, ini 5.000 cok. 5.000. Ini 2.000 kami beli 16.000 dapat kenyang. Gila. Hidden gems. Gila, keren. 5.000. Nasi gorengnya enak banget, sumpah. Gue merasa kayak ini nasi goreng untung dapat dari mana coba. Porsi 10.000, rasanya juga bagus, enak banget. Rasa bagus tuh gimana? Rasa enak banget. Yang kalau makan 10.000 juga worth it. Dibeli 10.000, 12.000 ini worth it. Isiannya juga ada apa? Acar, suiran ayam, ada suiran telur juga. Nasi gorengnya enak dan cabenya juga enak. It's the best. Sumpah itu 5.000 ter worth it gue minggu ini. Kalau sebelumnya mungkin 5.000 lain mungkin ada yang worth it, gue lupa aja. Tapi worth it banget. Dan ini bukan promo, bukan apa. Setiap hari kita bisa beli dengan harga 5.000 dan dapatkan nasi goreng yang sama. Singkat cerita, gue makan sama dia dan nge-review enak banget sih. Ya, setelah dari situ kembalilah di hari ini, yang mana hari ini gue ngajar lagi seperti biasa di rutinitas gue ngajarin. Oh ya, hari ini gue cukup kaget sebenarnya. Siswa gue berkurang banget. Kemarin kan biasanya 14, paling minimal 12. Hari ini 8. 8 itu kalau gue nggak tahu penyebabnya, gue bakal merasa kayak apa ada yang salah atau apa yang ngebuat ini terjadi. Gue nggak kecewa karena mungkin ada hal tersebut kan, tapi ya gue sih merasa kalau gue udah jalan ke sana dan merasa ingin mengajar dari dalam diri gue, itu udah suatu kemenangan bagi gue. Gue sudah mengalahkan rasa malas, gue udah mengalahkan rasa tidak ingin berproduktivitas pada hari tersebut karena gue nggak ada atasan di sana. Artinya semua kelakuan gue, semua keinginan gue, semua kehendak gue di sana adalah 100% kontrol gue. Kalau gue nggak lakuin, nggak bakalan gue dapet. Kalau gue ngelakuin, gue bakalan dapet. So that's why I choose the best option. Gue ngelakuin, gue produktivitas pada hari tersebut dan gue merasa oke aja. 8 orang pada hari ini oke aja. Dan kenapa 8 orang? Karena rupanya di setiap sekolah, nggak tahu tuh, di daerah itu aja sebenarnya gue ngeliat SD TK itu libur, entah ada satu lomba, yang pasti mereka tuh merasa, oh ini libur. Gue nggak tahu kalau ini libur. Gue bahkan nggak tahu ini tanggal merah. Dan gue cek nggak tanggal merah. Karena anak-anak SMP yang tadi gue lihat pas pagi-pagi itu masih ada. Artinya mereka masih sekolah, tapi nggak tahu ya ada lomba kayak gitu. Tapi ya udahlah. Karena gue tahu konteksnya kan. Kita lihat aja besok kalau besok berkurang dan sama 8 kayak gini ya berarti emang ada yang salah. Cuman nanti kita lihat aja lah. Dan kami juga ada project-project tertentu sama Niko. Niko datang lagi hari ini. Niko datang jam setengah 3. Jam setengah 3 atau jam 3. Jam setengah 3 dia datang, baru sampai jam setengah 3. Kami diskusi masalah briefing untuk ngebrief untuk layoutan dari desain. Gue mau buat desain untuk ya promosi dan untuk banner, untuk ini deh, untuk informasi di depan tempat les gue.
banner yang kayak X banner tapi nggak ada kerangka, tapi X banner aja yang lurus panjang ke bawah. Itu project yang gue kasih ke dia kan. Jadi itu sebenarnya. Lanjutnya gue pulang, gue ngajak Niko nonton Gadis Kretek dan dia suka banget katanya dia tuh merasa kayak abis nonton tuh pengen ngerokok emang lagi emang enak banget tuh nonton film sambil ngerokok kalau ya memang temanya kayak gitu kan. Temanya itu gue tuh nggak pernah ya ngelihat love language dari film drama itu adalah rokok. Cewek memberikan cowok juga memberikan rokok ke cewek. Kayak love language mereka tuh bukan bunga, bukan apa ya, tapi rokok. Kretek yang baik, kretek yang enak itu diberikan yang terbaik untuk pasangannya kayak ini Jeng Ya, ini Mas Raya kayak mereka tuh love language-nya rokok kretek. Agak aneh, agak agak absurd sebenarnya, tapi ya bagus banget karena jarang dan fresh bagi gue dan memang ada filosofisnya, ada historicalnya. Mereka memang adalah bagian dari pabrik rokok kretek di sana. Artinya memang ada konteks di sana. Nggak asal-asalan tiba-tiba oh kenapa yang tiba-tiba ini kan tiba-tiba ini. Nggak ada, tapi memang ada ceritanya kan. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin 3 hari yang gue lakuin belakangan dari tanggal berapa sih? 4, 4, 5, ini 6, tanggal 6. Jadi ya itu aja yang gue lakuin. Semoga ada manfaat dan mungkin ada hal-hal yang bisa kalian ambil walaupun nggak ada gue yakin. Tapi ya thank you for watching and bye.